Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Dinda Rana dengan NIM 1914040040, yang kedua Siti Asara dengan NIM 1914040045, yang ketiga Sahratul Aida dengan NIM 1914040052, yang keempat Nur Faidah dengan NIM 1914040056, dan yang terakhir Teguh Kurniawan dengan NIM 1914040071. Adapun tujuan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan Ibu dosen Fitria Mardika MPD. Baiklah, di sini kami akan membahas penelitian kuantitatif, di mana pembahasan materinya terdiri dari yang pertama, pengertian penelitian kuantitatif, yang kedua, ciri-ciri penelitian kuantitatif, yang ketiga, langkah-langkah pokok penelitian kuantitatif, yang keempat, penggunaan metode penelitian kuantitatif, yang kelima, proses penelitian kuantitatif, dan yang keenam, kelebihan dan kekurangan penelitian kuantitatif. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah pengertian penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan, penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya. Penelitian kuantitatif menurut Nana Sujana dan Ibrahim adalah penelitian yang didasarkan pada asumsi, kemudian menentukan variabel, dan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode penelitian yang valid, terutama dalam penelitian kuantitatif. Sedangkan menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Metode kuantitatif sering juga disebut metode tradisional. Positivistik, ilmiah atau saintifik, dan metode discovery. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan, sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Sedangkan metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini disebut juga dengan metode ilmiah atau saintifik, karena metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif adalah suatu metode dalam penelitian yang bertujuan untuk memverifikasi teori atau kebenaran, membangun fakta, menunjukkan deskripsi statistik, menganalisa hasilnya dengan prosedur yang sistematis dengan data berupa numerikal atau angka atau grafik. Selanjutnya, tujuan dari penelitian kuantitatif. Yang pertama, mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan
alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif, karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Yang kedua, menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Desain penelitian kuantitatif ada dua macam, yaitu deskriptif dan eksperimental. Studi kuantitatif deskriptif melakukan pengukuran hanya sekali, artinya relasi antar variabel yang diselidiki hanya berlangsung sekali. Sedangkan studi eksperimental melakukan pengukuran antar variabel pada sebelum dan sesudahnya untuk melihat hubungan sebab akibat dari fenomena. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda. Baiklah, saya Dinda Rana dengan NIM 1914940040 akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri penelitian kuantitatif. Ciri-ciri penelitian kuantitatif sendiri, yang pertama yaitu pembangun ilmu-ilmu peras, yang kedua proses kerjanya berlangsung ringkas, sempit, dan reduksionastik. Reduksi berarti melakukan pembedahan atas suatu masalah menjadi bagian-bagian yang dapat diuji secara kuantitatif. Yang keempat yaitu ketat dan objektivitas. Yang kelima, basis pengetahuan kuasalistis, yaitu menguji hubungan antar fenomena dan menentukan kuasalitas dari variabel-variabel. Yang selanjutnya yaitu menguji atau mengubah teori penelitian. Penelitian melakukan kontrol atas variabel penelitian, menerapkan kontrol yang ketat atas dasar teori, kerangka berpikir, instrumen, teknik analisis, penarikan kesimpulan, serta penyusunan rekomendasi. Yang selanjutnya yaitu menggunakan instrumen pengumpulan data yang akan menghasilkan data numerikal. Ciri selanjutnya yaitu elemen dasar analisis, yakni angka. Ciri selanjutnya analisis menggunakan metode statistika. Selain itu, penelitian kuantitatif melakukan generalisasi. Poin selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian kuantitatif. Pada prinsipnya, penelitian kuantitatif adalah untuk menjawab masalah. Masalah di sini yang dibahas yakni penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Dan hal tersebut, maka kita dapat melakukan beberapa langkah untuk melakukan penelitian kuantitatif untuk menjawab masalah tersebut. Yang pertama yaitu tahap konseptual. Tahap konseptual sendiri, yakni untuk merenungkan, berpikir, membaca, membuat konsep, revisi konsep, teoritisasi, bertukar pendapat, konsul dengan pembimbing, dan penelusuran pustaka, mengekspresikan perumusan dan penentuan masalah yang ada di sini. Penelitian kuantitatif dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang akan menjadi pusat perhatian peneliti, dan kemudian peneliti mendefinisikan serta memformulasikan masalah penelitian. Mengakhiri dan meninjau rencana penelitian serta melaksanakan pilot penelitian dan membuat revisi terhadap penelitian tersebut.
Langkah yang ketiga yakni fase empirik. Fase ini yaitu pengumpulan data, penyiapan data untuk analisis atau mengumpulkan data penelitian dari lapangan. Langkah yang keempat yakni fase analitik. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian, data yang telah dikumpulkan dari lapangan diolah dan dianalisis untuk menemukan kesimpulan-kesimpulannya, yang diantaranya kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis penelitian. Langkah yang kelima, yakni fase diseminasi. Pada tahap ini, atau pada tahap akhir fase atau langkah penelitian kuantitatif, agar hasil penelitian dapat dibaca, dimengerti, dan diketahui oleh masyarakat yang luas, maka hasil penelitian tersebut disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian untuk mempermudah pembaca penelitian tersebut. Baiklah, selanjutnya perkenalkan, nama saya Siti Asara, NIM 19140400045. Saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai langkah-langkah dari penelitian kuantitatif. Langkah yang pertama yaitu penyusunan latar belakang masalah. Latar belakang masalah memuat hal-hal yang melandasi dilakukannya suatu penelitian. Hal yang menarik untuk dilakukan penelitian biasanya karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara aturan dan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, antara rencana dengan pelaksanaan, dan sebagainya. Nah, dalam bagian ini dimuat deskripsi singkat wilayah penelitian dan juga jika diperlukan hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya. Secara rinci, latar belakang masalah itu berisi yang pertama argumentasi, yang kedua penjelasan akibat-akibat negatif jika masalah tersebut tidak dipecahkan, yang ketiga penjelasan dampak positif yang timbul dari hasil-hasil penelitian, yang keempat penjelasan bahwa masalah tersebut relevan, aktual, dan sesuai dengan situasi dan kebutuhan zaman, yang kelima relevansinya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan yang terakhir yaitu gambaran hasil penelitian dan manfaatnya bagi masyarakat atau negara dan bagi perkembangan ilmu-ilmu. Langkah yang kedua yaitu identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah. Identifikasi masalah. Masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada di dalam kenyataan. Adanya kesenjangan informasi atau teori dan sebagainya. Yang kedua, pemilihan masalah, yaitu mempunyai nilai penelitian, visible, biaya, waktu, dan kondisi, sesuai dengan kualifikasi peneliti, menghubungkan dua variabel atau lebih. Selanjutnya, sumber masalah, bacaan, seminar, diskusi, pengamatan, pengalaman, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain. Kemudian ada yang terakhir, perumusan masalah, dirumuskan dalam bentuk kalimatannya, jelas dan padat, dapat menjadi dasar dan merumuskan hipotesa dan judul penelitian. Langkah yang ketiga yaitu perumusan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan tentang apa yang akan kita cari atau capai dalam masalah penelitian. Cara merumuskan tujuan masalah yang paling mudah adalah dengan mengubah kalimat pertanyaan dalam rumusan masalah menjadi kalimat pernyataan. Manfaat penelitian mencakup manfaat teoritis dan praktis. Langkah selanjutnya yaitu telaah pustaka. Adapun manfaat telaah pustaka yang pertama yaitu untuk memperdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti. Yang kedua, menyusun kerangka teoritis yang menjadi landasan pemikiran. Yang ketiga, untuk mempertajam konsep yang digunakan sehingga memudahkan perumusan hipotesa. Dan yang terakhir, untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian. Yang kelima yaitu pembentukan kerangka teori. Kerangka teori merupakan landasan pemikiran yang membantu arah penelitian, pemilihan konsep, perumusan hipotesa, dan memberi kerangka orientasi untuk klasifikasi dan analisis data. Kerangka teori dibuat berdasarkan teori-teori yang sudah ada atau berdasarkan pemikiran logis yang dibangun oleh peneliti sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada perumusan hipotesis.
Hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Hipotesis merupakan kristalisasi dari kesimpulan teoritik yang diperoleh dari telaah pustaka. Secara statistik, hipotesis merupakan pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Dan langkah yang terakhir yaitu definisi operasional dan klasifikasi variabel penelitian. Konsep merupakan definisi dari sekelompok fakta atau gejala yang akan diteliti. Konsep ada yang sederhana dan dapat dilihat seperti konsep tentang meja, kursi, dan sebagainya. Juga ada konsep yang abstrak dan tak dapat dilihat seperti konsep partisipasi, peranan, dan sebagainya. Konsep yang tidak dapat dilihat disebut konstruk. Karena konstruk bergerak di dalam abstrak, maka perlu diubah dalam bentuk yang dapat diukur secara empiris, atau dalam kata lain perlu ada definisi operasional, yakni mengubah konsep dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat diuji kebenarannya oleh orang lain. Baiklah, selanjutnya yaitu penggunaan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif tepat digunakan yang pertama, jika masalah yang menjadi titik tolak penelitian sudah jelas. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara teori dengan praktik, antara rencana dengan pelaksanaan, dan sebagainya. Dalam menyusun proposal penelitian, masalah ini harus ditunjukkan dengan data, baik data hasil penelitian sendiri maupun dokumentasi. Misalnya akan meneliti untuk menemukan pola pemberantasan kemiskinan, maka data orang miskin sebagai masalah harus ditunjukkan. Yang kedua, jika peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang luas, tetapi tidak mendalam. Bila populasi terlalu luas, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Yang ketiga, jika ingin diketahui pengaruh atau perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. Untuk kepentingan ini, metode eksperimen paling cocok digunakan. Misalnya, pengaruh jamu tertentu terhadap derajat kesehatan. Yang keempat, jika peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dapat berbentuk hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang kelima, jika peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Misalnya, ingin mengetahui IQ anak-anak dan masyarakat tertentu, maka dilakukan pengukuran dengan tes IQ. Yang keenam, jika ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Baiklah, demikian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Faidah dengan NIM 1914040056. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya, yaitu mengenai proses penelitian kuantitatif. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi problem penelitian, di mana dalam mengidentifikasi problem penelitian kuantitatif perlu menguraikan tentang kecenderungan atau menjelaskan tentang keterkaitan antara variabel dan pengembangannya. Yang kedua yaitu mereview kepustakaan, di mana dalam penelitian kuantitatif kepustakaan memegang peranan penting. Melakukan review terhadap kepustakaan selain berfungsi untuk justifikasi problem penelitian, juga dimaksudkan untuk mengarahkan tujuan dan pertanyaan atau hipotesis penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu menetapkan tujuan penelitian. Di dalam penelitian kuantitatif, pertanyaan penelitiannya adalah spesifik dan sempit, terbatas pada variabel penelitian yang ditetapkan untuk memperoleh data yang dapat diukur dan dapat diamati. Kemudian yang keempat yaitu mengumpulkan data. Di dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data didasarkan pada instrumen yang sudah ditetapkan sebelum penelitian. Datanya berwujud bilangan dan instrumen diberikan kepada sejumlah besar individu.
Kemudian yang kelima yaitu menganalisa dan menginterpretasi data. Di dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan analisis statistik yang meliputi uraian kecenderungan, perbandingan kelompok yang berbeda atau hubungan antar variabel, serta melakukan interpretasi perbandingan antara hasil penelitian dengan yang diprediksi sebelum penelitian. Kemudian yang keenam yaitu melaporkan dan mengevaluasi penelitian, di mana di dalam penelitian kuantitatif, laporan penelitian menggunakan struktur yang pasti dan terstandar serta menggunakan kriteria evaluatif. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari rekan saya, di mana selanjutnya yaitu F, kelebihan dan kekurangan penelitian kuantitatif. Kelebihan metode penelitian kuantitatif yaitu yang A, memungkinkan dilakukan pencatatan data hasil penelitian secara eksak. Yang B, mengikuti tata pikir dan tata kerja yang pasti dan konsisten. Dan yang C, dapat diringkas dengan cara dan bentuk yang lebih bermakna dan lebih mudah dianalisis. D, memungkinkan penggunaan teknik analisis statistik dan matematis yang dapat diandalkan dalam penelitian ilmiah. Dan yang E, hasil penelitian yang diperoleh memiliki komunikabilitas yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu penelitian kuantitatif mempunyai keunggulan dalam menegakkan objektivitas, kebenaran diterima secara sepakat oleh para pengamat sehingga kesimpulan yang dicapainya kuat. Selanjutnya yaitu kekurangan metode penelitian kuantitatif. Kekurangan metode penelitian kuantitatif yaitu A, berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi. B, asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin bahkan menyesatkan. Yang C, data harus berdistribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Dan yang terakhir yaitu tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan atau sampel yang jumlahnya sedikit. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.